Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih dengar tentang dinasti yang terlahir dari keberanian seorang pemimpin? Ya, dinasti Safaria, di mana dinasti ini terletak di tengah gurun pasir Persia yang berhasil menorehkan sejarah yang tak terlupakan. Bersama aku, Rifa Rabadani, mari kita ungkapkan sejarah ini. Check it out! Nah, teman-teman, dinasti Safaria ini adalah dinasti yang muncul di kawasan Sistan, yaitu Persia Timur, yang sekarang lebih dikenal dengan Iran. Pada abad ke-9, dinasti ini didirikan oleh Yaqub bin Alais al-Safar pada tahun 861 Masehi. Dia seorang pandai besi yang awalnya bekerja sebagai pejuang rakyat. Nama al-Safar diambil dari nama belakang pendirinya, yaitu Yaqub bin Alais al-Safar. Al-Safar sendiri berarti pandai besi atau tukang tembaga yang merujuk pada pekerjaannya Yaqub tersebut. Awalnya Yaqub dan pasukannya berperang melawan penguasa lokal yang lemah dan menindas di Sistan. Nah, kemudian ia memperluas wilayah kekuasaannya ke bagian timur, ke bagian kekhalifahan Abbasiyah, termasuk Afghanistan, Iran Timur, dan sebagian India. Dinasti Safaria bertujuan untuk melawan kekhalifahan Abbasiyah dan mencoba menggulingkan kekuasaan mereka di kawasan tersebut. Namun, meskipun awalnya berhasil memperluas kekuasaannya, dinasti Safaria akhirnya dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah pada tahun 900 Masehi, dan wilayah mereka kemudian dikuasai oleh dinasti Samaniyah. Nah, seiring berjalannya waktu, dinasti Safaria pun berkembang dengan sangat pesatnya, terutama di bidang ekspansi wilayah, pertumbuhan militer, pembangunan ekonomi, serta pembangunan budaya dan ilmu pengetahuan. Nah, adapun dinasti Safaria juga semakin maju dan memiliki pencapaian yang semakin meningkat. Kemajuan dinasti Safaria dan perkembangan dinasti Safaria mengalami perkembangan pada masa pemerintahan Amir ibn Lais. Ia berhasil melebarkan wilayah kekuasaan sampai ke bagian Afghanistan Timur. Semasa pemerintahannya, terdapat perkembangan yang menarik, terutama perkembangan civil society yang berkaitan dengan keadilan dinasti Safaria. Dinasti Safaria meletakkan dasar-dasar keadilan dan kesamaan hak di antara orang-orang miskin di Sistan. Nah, faktor inilah yang memungkinkan menjadi salah satu sebab lamanya dinasti ini berkuasa di Sistan atau Iran, karena ia begitu peduli dengan keadaan masyarakat yang menjadi pendukung pemerintahan, terutama komunitas masyarakat miskin. Seorang ketua pada abad 10 Khulafah, Ibnu Ahmad menjadi tamasyur sebagai pelindung ilmu pengetahuan. Namun, setelah perkembangannya yang sangat pesat, dinasti Safaria pun mengalami kehancuran. Nah, jadi kehancuran dinasti Safaria ini bermula ketika saudara dari pendiri dinasti Safaria ini menjadi pengganti sebagai pemimpin dinasti Safaria yang lebih dikenal dengan nama Khalafah. Ketika Khalafah ingin menunaikan ibadah haji dan Khalafah menunjukkan Abu Al-Husain Tahir bin Muhammad sebagai pengganti beliau. Namun, hal ini dimanfaatkan oleh Abu Al-Husain Tahir untuk mengambil alih kekuasaan dinasti tersebut, dan beliau enggan untuk mengembalikan kekuasaannya kepada Khalafah. Hal ini membuat Khalafah meminta kekuatan militer kepada dinasti Safaria untuk membantunya merebut kembali kekuasaannya sebagai pemimpin dinasti Safaria. Kekuatan Khalafah sejak saat itu kembali kuat setelah Abu Al-Husain mampu dikalahkan dalam pertempuran di tahun 373 Hijriah. Namun, pemberontakan di Sistan mengikuti sistem dinasti Ghazawani, sehingga terjadi kekacauan pemerintahan. Nah, jadi Khalafah diturunkan dari kedudukannya sebagai pemimpin pada tahun 393 Hijriah atau 1003 Masehi, dan akhirnya meninggal di Gardez setelah beberapa tahun sejak ia diturunkan dari kekuasaannya sebagai seorang pemimpin dinasti Safaria. Karena hal tersebut berakhir pula kekuasaan dinasti Safaria. Nah, teman-teman, jadi itulah sedikit storytelling tentang kisah dinasti Safaria. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dengan kisah-kisah yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.